Halo guys, perkenalkan nama saya adalah Willy Sematan Sitorus. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya dengan judul Optimasi Model LSTM menggunakan Genetic Algorithm untuk peneralan beban listrik 24 jam. Yang dosen pengampunya adalah Bapak Rudi Salman STMT dan Ibu Erita Astrid STMT. Adapun yang melatar belakangi masalah pada sistem tenaga saat ini, yaitu kita tahu bahwa beban listrik berubah sangat drastis setiap jamnya. Jika operator salah memprediksi, misalnya prediksinya terlalu rendah, bisa terjadi pemadaman listrik. Atau sebaliknya, jika prediksinya terlalu tinggi, pembangkit akan membuang bahan bakar percuma. Jadi akurasi peramalannya adalah kurang efisien. Yang kedua, mengapa butuh metode optimasi? Saya memilih metode optimasi Deep Learning LSTM karena kemampuannya yang kita tahu untuk mengingat pola data. Namun adapun kelemahan dari LSTM ini adalah sangat sulit untuk menentukan settingan atau hypermeternya. Jadi seperti setiap jumlah neuron dan learning rate, jika kita menentukannya secara manual atau coba-coba atau bisa dibilang trial and error, prosesnya jadi sangat lama gitu, dan hasilnya seringkali tidak maksimal. Yang ketiga itu tujuan akhir dari proyek ini. Adapun tujuan akhir dari proyek ini adalah untuk membangun sistem hybrid, yaitu mengintegrasikan genetic algorithm untuk mencari parameter LSTM secara otomatis. Yang saya harapkan di sini, sistem ini dapat menghasilkan prediksi beban 24 jam ke depan dengan tingkat error yang sekecil mungkin. Nah, adapun object function-nya, yaitu tujuan matematis dari algoritma ini adalah untuk meminimalkan error menggunakan RMSE atau root mean square error sebagai tolak ukur. Jadi tugas utama dari genetic algorithm ini adalah mencari kombinasi parameter yang bisa menekan nilai RSME sampai mendekati 0. Kedua, constraint atau batasan. Agar GA tidak mencari angka secara sembarangan yang bisa membuat laptop hang atau error, saya memberi pagar pembatas atau batasan, yaitu jumlah neuronnya dibatasi mulai dari angka 10, angka kecilnya 10 hingga maksimalnya 100, dan wajib bilangan bulat atau integer. Tidak boleh ada pecahan dalam jumlah neuron. Kemudian learning rate-nya dibatasi sih antara 0,001 sampai 0,01 agar proses belajar model stabil. Ketika adapun alur sistem seperti yang terlihat pada diagram, yaitu dimulai dari membaca data historis, kemudian processing data, kemudian GA melakukan optimasi parameter, kemudian si LSTM ini melakukan training model, kemudian melakukan prediksi beban 24 jam, kemudian akan dievaluasi berdasarkan RMSE-nya. Nah, sekarang kita masuk di metode optimasinya. Yang pertama, LSTM. Apa itu LSTM? LSTM ini adalah jenis jaringan neural network yang dikembangkan dari RNN atau Recurrent Neural Network, dirancang khusus untuk mengolah data yang berurutan atau time series, seperti data beban listrik, yang mempunyai fungsi utama untuk mengingat pola dalam jangka panjang, mampu merekam pola data dari masa lalu, misal pola beban minggu lalu, atau dan bisa membawanya ke masa depan gitu, dan mengatasi masalah lupa, dan bisa menyelesaikan kelemahan RNN yang biasanya itu sering gagal untuk mengingat informasi lama. Nah, cara kerjanya sendiri, yang pertama itu adalah forget gate, yang dimana membuang informasi yang nggak penting, kemudian input gate menyimpan informasi baru yang penting, kemudian output gate yang menghasilkan prediksi berdasarkan memori yang disimpan. Kemudian adapun GA. Apa itu GA atau algoritma pencarian? Search algorithm berbasis meteoristik yang meniru proses evolusi alam. Di sini ada menggunakan teori Darwin. Prinsip utamanya adalah survival of the fittest. Siapa yang kuat dia yang bertahan.
Fungsi dalam penelitian ini adalah sebagai tuner atau mencari kombinasi hypermeter terbaik, jumlah neuron, dan learning rate untuk model LSTM. Kemudian untuk efisiensi waktu, menggantikan proses coba-coba manual, trial and error yang lama dan tidak pasti. Kemudian mekanisme utamanya, yaitu yang pertama untuk seleksi, memilih kandidat parameter yang menghasilkan error terendah, kemudian crossover atau kawin silang menggabungkan dua parameter bagus untuk menghasilkan parameter yang lebih unggul. Ketiga, mutasi, memberikan sedikit perubahan acak agar variasi solusi tetap terjaga. Adapun parameter yang digunakan yaitu yang pertama populasi size, yaitu ada 8 individu, jumlah kandidat solusi yang dites per ronde. Kemudian adalah max generation, yaitu ada 5 kali generate coba. Kemudian adalah batas proses optimasi atau constraint-nya, itu ada neuron layer 1 dan 2 wajib di bilangan bulat seperti yang tadi. Berikut adalah flowchart dari LSTM dan GA yang dimulai dari LSTM terlebih dahulu, baru nanti yang dimulai dari GA terlebih dahulu, lalu akan diselesaikan oleh LSTM untuk mengambil keputusan parameter-parameternya. Berikut adalah data beban yang didapat dari gardu induk pada tanggal 17 sampai 23 November. Nah, dari data ini nanti akan diolah oleh LSTM dan GA tadi dan akan menghasilkan ramalan beban pada hari Senin ke depannya di tanggal 24. Karena di sini menggunakan penggunaan data dari tanggal 17 sampai 23 November pada gardu induk, maka kita akan meramal tanggal 24. Sebenarnya datanya sudah ada, namun di sini kita akan mencoba metodenya sebelum untuk guna membandingkan apakah metode ini sudah tepat guna. Jadi nanti hari Senin ini sebenarnya sudah ada karena ini udah terlampau lama dari November. Namun di sini saya menggunakan data sebelum hari Senin itu untuk menentukan peramalan beban di hari Senin ke depannya. Apakah peramalan bebannya sesuai atau justru malah jauh gitu. Berikut adalah implementasi program yang saya gunakan, beberapa kode pentingnya. Adapun hasil dan analisis yang didapat, berikut adalah proses training progress, yang dimana di sini mendapatkan hasil optimasi neuron 1 sama dengan 44 dan neuron 2 sama dengan 32 dan LR sama dengan 0,0087. Berikut adalah data asli versus data prediksi, yang dimana tanggal 24 November 2025. Data aslinya adalah sebagai berikut dan prediksi dapat dilihat di tabel ini. Nah, selisihnya juga dapat dilihat, tidak terlalu jauh, yang menggambarkan bahwa hasil perhitungan berdasarkan teori tadi sudah tepat dan tidak menyebabkan kerugian pada pembangkit yang terlalu besar dan tidak gagal untuk dalam menentukan jumlah prediksi. Berikut adalah grafik forecasting, yang dimana yang grafik pertama adalah grafik prediksi beban. Dapat dilihat data beban, kemudian jamnya. Kemudian adalah grafik perbandingan real dan hasil prediksi beban. Di sini kita dapat melihat bahwa grafik perbandingan real, data realnya yang berwarna merah, dan hasil prediksi beban itu yang berwarna biru putus-putus, yang tidak terlalu jauh dan masih bisa ditoleransi. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, metode hybrid berhasil, integrasi genetik algoritma atau GA dan LSTM sukses dijalankan, mampu mengotomasi pencarian parameter yang sebelumnya dilakukan secara manual atau trial and error. Nah, optimasi ini termasuk efektif. GA terbukti mampu menentukan kombinasi hypermeter terbaik, jumlah neuron dan learning rate dengan konvergensi error yang stabil dalam 5 generasi. Akurasi tinggi, hasil validasi menunjukkan kurva prediksi model sangat berimpit dengan data aktual, membuktikan model memiliki tingkat akurasi tinggi atau RMSE rendah. Prediksi realistis, hasil peramalan 24 jam ke depan menunjukkan pola beban yang logis dan sesuai karakteristik kelistrikan, dengan beban puncak terdeteksi pada pukul 19.00 WIB. Terima kasih. Berikut yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.
Sampai jumpa. Oke, untuk kita bisa menentukan atau membuktikan hasil pemrograman yang tadi, di sini saya akan mencoba nge-run program yang udah dibuat. Kita dapat melihat programnya di sini. Sudah sesuai dengan yang ditampilkan di PPT tadi. Kemudian kita akan mencoba run. Nah, di sini program dimulai untuk menyiapkan data, kemudian mencari parameter terbaik dengan GA. Adapun single object optimization-nya bisa dilihat seperti pada tampilan layar. Di sini sedang melakukan proses, kita tunggu saja. Memang sedikit lama dikarenakan laptopnya masih kurang kencang. Oke, di sini dia sudah mulai mencari base penalty value, kemudian main penalty value-nya. Dapat dilihat ini adalah proses GA. Seperti yang udah dibahas tadi, dibatasi sampai 5 ya, sampai 5 constraint atau generasi untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Di titik ini dapat dilihat yang warna biru itu adalah base penalty value, yang warna orange adalah mean penalty value. Kita tunggu saja guys, memang agak lama dikarenakan laptopnya butuh waktu untuk generate ya. Nanti sampai titiknya 5 ya, karena kita udah ngebatasin tadi sampai 5 generasi. Mungkin bisa dilihat juga di sini tampilan ininya, bentar ya. Sebentar. Nah, sini dah. Ini adalah parameter yang didapat tadi sesuai dengan yang di PPT ya. Ini lagi proses tuning atau mencari nilai yang dilakukan oleh GA, generic algorithm, yang nanti akan mendapatkan hasil parameter-parameter untuk LSTM-nya, mencari data peramalan. Nah, sudah 5, maka nanti bisa kita lihat hasil optimasinya itu udah sesuai dengan yang tadi ya. Kemudian dia akan melakukan melatih model final ini tadi, masukkan nilai-nilai tersebut. Oke. Ini adalah proses iterasi yang dilakukan. Nah, kalau kita lihat sangat banyak ya iterasi yang dilakukan. Kalau dilakukan secara manual mungkin capek tangan guys. Kita bisa melihat dia mencari nilai RMSE-nya sampai nilai yang paling mendekati 0 ya, seperti yang dibilang tadi. Nilai yang paling optimal untuk parameter LSM TMS-nya. Oke, kita tunggu saja. Nah, ini dia. Oke, ya. Nah, ini adalah grafik prediksi beban besok yang udah saya tunjukkan tadi. Hampir sama hasilnya tadi dari ini. Bentar ya. Ini adalah tabel validasi yang asli dan presus prediksi yang tadi. Yang bentar ya. Dan ini adalah validasi modelnya, yang dimana di sini tadi data real versus data prediksi yang tidak terlalu jauh berbeda.
Oke, berikut yang bisa saya sampaikan untuk hasil dari simulate program saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih.